Acara pelantikan Kepala Kampung se-Kabupaten Dunia periode 2021-2027 hari ini. Para rohaniawan disilahkan mengambil tempat. Bapak Bupati didampingi Bapak Wakil Bupati dan Ketua DPRD kami persilahkan mengambil tempat. Pengucapan sumpah janji jabatan. Sebelum saudara mengucapkan janji, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia berjanji? Ya, berjanji dengan agama apa? Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa janji yang akan saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali disadari bahwa janji ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mengetahui. Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi di dalam diri saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan di dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Selanjutnya, ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Kampung
dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya. Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Dan bahwa saya dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi kampung, daerah, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga Tuhan menolong saya. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah janji jabatan. Para rohaniawan, kami persilakan kembali ke tempat. Pemasangan tanda pangkat jabatan dan penyematan tanda jabatan.
Pernyataan pelantikan oleh Bupati Dogiai. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan hidayah-Nya, maka pada hari ini Jumat tanggal 30 bulan Juli tahun 2021, saya Bupati Dogiai dengan resmi melantik 73 kepala kampung terpilih sebagai kepala kampung berdasarkan keputusan Bupati Dogiai nomor 42 tahun 2021 tentang pengangkatan 73 kepala kampung se-Kabupaten Dogiai periode 2021-2027. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada saudara. Igamani 30 Juli 2021, Bupati Dogiai Yakobus Dumukwa. Pembacaan fakta integritas. Lapor. Pembacaan fakta integritas siap. Laksanakan. Fakta integritas. Saya yang bertanda tangan di bawah ini mengatakan dengan sesungguhnya bahwa saya akan melaksanakan tugas sebagai kepala kampung dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kewajiban saya. 1. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat. 3. Bersikap dan bertindak adil, tidak memihak, serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 4. Melaksanakan prinsip tata kelola pemerintahan kampung yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme. 5. Menjalani hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan kampung. 6. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan. 7. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan kampung yang baik. 8. Membina, mengayomi, dan melestarikan nilai-nilai
yang berlaku bagi kepala kampung. Demikian pernyataan ini saya buat apabila di kemudian hari saya tidak memenuhi ketentuan sebagai tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi berupa teguran lisan maupun tertulis atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lapor pembacaan fakta integritas sekian. Kembali ke tempat. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, dan Bapak Ketua DPRD kami persilahkan kembali ke tempat. Para kepala kampung yang telah dilantik kami persilahkan kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya mari kita mendengarkan bersama sambutan Bupati Dogiai. Yang terhormat Bapak Bupati, kami persilakan. Yang saya hormati Saudara Ketua DPR bersama anggota DPR yang mengikuti acara pelantikan ini, yang saya hormati Wakil Bupati, dan yang saya hormati para asisten staf ahli, kepala-kepala OPD, kepala-kepala distrik, dan seluruh pegawai ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Dogiai. Yang saya hormati para rohaniawan, yang saya hormati juga para pimpinan TNI dan Polri di Kabupaten Dogiai. Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para tokoh perempuan, dan seluruh masyarakat Kabupaten Dogiai. Yang saya hormati rekan-rekan wartawan dan Bapak Ibu sekalian. Yang secara khusus yang saya hormati, saya banggakan dan saya muliakan para kepala-kepala kampung yang baru terpilih beserta dengan istri-istrinya. Bapak Ibu sekalian, Salam, selamat pagi, salam sejahtera dan salam bahagia untuk kita semua. Oya bakal kuatan negara. Pertama-tama kita patut bersyukur kepada Tuhan sebagai orang yang beriman dan beragama, karena atas perkenan, atas kehendaknya kita diberi kehidupan ini. Dan dalam kehidupan itu kita bisa berada sebagaimana adanya pada saat ini. Semua yang terjadi ini bukan karena kebetulan. Manusia ini sebenarnya hanya sebagai peziarah yang sedang hidup di dunia ini, dan kita sedang mengikuti jalan yang Tuhan sudah tentukan. Karena itu
kegiatan yang kita laksanakan pada kesempatan hari ini bagian dari perjalanan yang Tuhan kehendaki yang harus kita lalui secara bersama. Yang kedua, saya mengajak kita semua untuk tepuk tangan bersama karena beberapa alasan. Yang pertama, pelantikan yang kita laksanakan pada hari ini yang kita dahului dengan proses pemilihan kepala kampung merupakan salah satu pemilihan kepala kampung tersukses terbaik di tanah Papua. Di kabupaten lain orang tidak pernah bikin kayak begini. Dan paling damai, tidak pernah ada masalah dalam seluruh proses yang kita jalankan. Kita juga memberikan aplaus atau tepuk tangan kepada Ketua Panitia yang diketuai oleh Pak Susen 1, Kepala DPMK Ibu Damiana TGG, Sekretaris Irona Gapa, dengan para kepala bidang dan jajarannya yang sudah melaksanakan seluruh proses ini. Kita tepuk tangan bersama. Dan yang ketiga, kita juga harus tepuk tangan untuk seluruh warga masyarakat Kabupaten Dogiai dan kita semua yang sudah mendukung proses pemilihan ini. Kita sukses. Pemilihan kepala kampung tersukses di tanah Papua itu Kabupaten Dogiai. Silakan cek di kabupaten kota lain, tidak pernah orang melaksanakan seperti ini. Biaya pilkada yang paling pemilihan kepala kampung yang paling kecil sudah, tapi semangatnya sangat luar biasa. Itu yang membuat kita sukses. Kebersamaannya luar biasa. Itu yang membuat kita sukses. Karena Tuhan lihat kita sungguh-sungguh, maka Tuhan juga menolong kita. Tepuk tangan untuk Tuhan sekarang. Orang Dogiai yang sesungguhnya itu sebenarnya seperti ini. Kalau Dogiai kami kokai kaudan. Tapi selama ini kita salah pikir, salah bikin, salah atur. Kalau semua kita punya pikiran yang sama, tindakan yang sama, apapun kita bisa lakukan dan kita bisa sukses. Itu kau itu Ferrero buka. Jokowi itu nak kaudan tinggal ini. Kaudan tak gini epi ya mak. Akan gue tiap tarino di tengku ya piawi. Ini bukti toh bahwa kita bisa. Dan pemilihan kepala kampung ini juga dipantau dari awal dari berbagai pihak dan semua pihak menyampaikan selamat. Rakyat Dogiai sudah sukses melaksanakan pemilihan kepala kampung ini mulai dari pusat sampai di daerah. Dan itu karena kita semua sungguh-sungguh mau bekerja untuk mensukseskan semuanya ini. Itu merupakan wujud apresiasi saya sebagai bupati untuk kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari yang saya kasihi, berkaitan dengan pelantikan ini, saya mau menyampaikan beberapa hal untuk kita semua, khususnya kepada bapak-bapak kepala kampung yang baru saja kita lantik. Mohon perhatian, ini serius. Yang pertama, bapak-bapak sudah diambil sumpah dan janji, itu berarti kata mepeti ini. Ya, sumpah dan janji itu bukan sama bupati, wakil bupati, dan kita yang hadir. Itu bapak-bapak sudah lapor sama Tuhan. Maaf kepada dia saya nak lagi dan ini tidak. Ya, karena itu yang pertama adalah mau dan tidak mau, bapak-bapak harus melaksanakan sumpah dan janji itu. Siapapun pejabat yang dilantik biasanya disumpah dan dijanji. Saya dengan wakil bupati dulu juga begitu, ketua DPR dan anggota juga begitu, bapak-bapak kepala dinas, kepala bidang, kepala OPD juga begitu, di Polri juga begitu. Jadi biasanya orang harus berjanji bahwa saya ingin melaksanakan tugas ini dengan baik. Karena itu saya pesan yang pertama, tolong ingat janji itu dalam melaksanakan tugas. Buat teman pari dan tim menaik ke bawah. Buat teman ada dari nanti kepala kampung untuk pilawaya. Itu yang penting. Yang kedua, tadi sudah membuat
fakta integritas, komitmen bahwa selama melaksanakan tugas saya akan melakukan ini dan ini. Oke. Itu artinya apa? Semua yang tadi diucapkan dalam pernyataan itu harus dilaksanakan. Itu merupakan sebuah kewajiban, tugas, tanggung jawab yang harus bapak-bapak laksanakan. Dengan konsekuensi, tadi ada catatan terakhir, kalau tidak melaksanakan ini maka siap menerima sanksi. Ya, jadi paudan yang berkoro tiamawita yang maka peu awipa siap terima sanksi. Ya, siap untuk menerima sanksi. Sanksi bisa macam-macam, tergantung daripada tingkat kesalahannya, pelanggarannya. Karena itu kalau suatu saat misalnya bupatika, wakil bupatika kalau memberikan sanksi, ya itu harus sesuatu yang diterima. Ya, itu saya sudah siap menjadi kepala kampung. Tapi suatu saat kalau saya melakukan kesalahan maka saya siap menerima sanksi. Jadi kalau mau jadi dilantik juga siap, dipecat juga siap. Siap ya? Siap ya? Tadi janji rame-rame baru kalau siapnya 1-2 orang saja. Berarti yang siap 1-2 orang. Waduh gue kayak gini, biwe kayak beda. Ya. Jadi dilantik siap, dipecat juga siap. Ya. Itu resiko tuh begitu. Itu hal yang kedua ya. Kemudian hal yang ketiga, setelah dilantik ini, semua kembali kampung masing-masing bersihkan balai desa dulu. Kampung balai desa rumputnya sudah tinggi-tinggi. Ya, jadi mungkin harus ini bisa ajak warga untuk bersihkan balai desa. Lalu dibantu oleh sekretaris sekam, balai desa itu dibuka. Ya, balai desa dibersihkan, dibuka. Biasanya kalau baru dilantik begini semangatnya luar biasa. Ya, semangat sekali. Karena itu setelah kembali dari sini, hari Senin saya kasih waktu 1 minggu. Semua bersihkan balai desa. Minggu kedua saya keliling, saya cek balai desa mana yang sudah bersih dan balai desa mana yang belum bersih. Bisa ya? Bisa tidak? Oke. Jadi tahu saja minggu kedua bupati cek. Ya, balai kampung mana yang sudah bersihkan dan balai kampung mana yang belum. Itu yang berikut. Kemudian satu hal lagi, mohon perhatian, dalam melaksanakan tugas-tugas wajib untuk berkoordinasi, berkonsultasi, menjalin kerjasama dengan kepala distrik. Jangan langsung ke DPMK, ke bupati, ya harus ke kepala distrik dulu urusan-urusan itu. Kepala distrik itu atasan dari bapak-bapak kepala kampung. Jangan kamu bilang harus biar tahu gini, tapi udah begitu bahkan lupa saja langsung dia. Dulu ada kepala kampung yang bicara begitu. Ada kepala distrik kau uang kecil saja baru. Wah, 200 saya untuk apa? Kalau kami di desa ini 1,7, 2 miliar sekian dan lain sebagainya. Ukurannya bukan uang. Ini proses berpemerintahan. Ya, dalam urusan apapun berkoordinasi. Tapi juga untuk para kepala distrik. Selalu saja berkoordinasi, selalu saja memberikan arahan, membuat kegiatan, mengundang rapat dan lain-lain dengan kepala-kepala kampung. Jangan kepala distrik juga taputar saja di mana-mana sini. Tahu hidup di negeri sana kah? Setelah ini harus berkoordinasi. Ya, itu perhatian untuk kepala-kepala kampung dan juga kepala distrik. Terus dalam hal pengangkatan aparat kampung ya, aparat kampung itu diangkat oleh kepala kampung ya. Oke, itu juga diatur baik. Ada yang dalam pemilihan kemarin sudah baku janji itu, akan waktu aparat gitu, akan tertentukan tinggi bisa buka itu, ya. Jadi itu juga jangan sampai kamu bikin masalah. Jadi angkatlah aparat kampung yang betul-betul mau bekerja, bukan karena baku janji saja. Cara orang yang mampu. Kalau ada masalah bisa kerja sama-sama bisa selesaikan, itu diatur baik. Bukan uruo begini itu tidak. Mana kita kalau memang, mana kaiwai kalau memang, kaya kawai kalau memang, kaya kiwado kita. Kita kaki itu tetap mewah yang tiba di orang Karena itu nanti coba angkat yang benar-benar, pilih baik-baik. Supaya masalah di kampung itu bapak-bapak itu naik mau tiara, oh ada nih tiara mumai nih tiara itu, ya. Jadi
dalam pengangkatan aparat kampung itu kami harap supaya bisa diangkat orang-orang yang betul-betul baik, orang-orang yang betul-betul mampu, sehingga proses berpemerintahan di tingkat kampung itu bisa berjalan. Dan satu hal yang penting, selama ini kalau kita bicara kepala kampung, itu yang kita pikir itu dana desa. Uang kau bagi di mana aja? Desa mana? Ada kau juga. Joko di ditegai. Uang kau itu apa maksudnya? Uang kau uang itu hanya sarana pendukung saja. Itu alat pendukung, alat bantu. Ya, tujuan kita hidup itu bukan cari uang. Karena itu mohon perhatian. Yang pertama terkait dengan dana kampung ini. Dana kampung yang diberikan itu untuk masyarakat kampung, bukan untuk kepala kampung. Untuk masyarakat kampung, supaya masyarakat kampung itu bisa membangun kampung dengan uang yang diberikan itu. Ya, itu catat baik-baik itu. Sama dengan uang yang diberikan kepada Kabupaten Dogiai, itu untuk masyarakat Dogiai dan untuk membangun Dogiai, bukan untuk bupati, wakil bupati, DPR dan kita yang lain-lain. Ya, itu ingat baik-baik. Karena itu jangan ada kepala kampung yang nanti bilang, ini saya punya uang. Tidak ada itu kepala kampung punya uang. Yang punya uang itu masyarakat kampung untuk membangun kampung. Karena itu, kalau uang itu ada, nanti akan diajar setelah proses pelantikan ini, nanti akan diberi pembekalan. Begitu kadang dia atur kai, maju, kai, kai, bertanggung jawab kadang kai. Kok nanti dikasih pembekalan. Ya kalau kaya kan dikepai kai PP waktu. Itu sesuai aturannya begitu. Bukan bupati punya mau. Ya. Jadi nanti dalam proses pembekalan itu tolong diikuti baik-baik. Ini di Papua ini masih baik ini. Di tempat lain kepala kampung itu banyak masuk penjara. Gara-gara dana kampung. Ya kayak kok di doa ketiga. Jadi itu ya. Jadi nanti itu mohon untuk dipikirkan baik-baik. Belajar dari pengalaman-pengalaman selama ini kepala kampung. Itu ada yang tukang bawa lari uang. Bawa lari ke Nagire. Ada yang tidak sampai di masyarakat. Uang cair 700 juta yang sampai masyarakat cuma 100 juta, berarti 600 jutanya hilang. Ini biasa terjadi. Ya, saya bupati saya tahu uang hilang di mana. Ada juga kepala kampung yang punya rumah kos di Nagire, rumah kosnya bagus-bagus. Kemudian ada yang punya mobil, itu ambil uang dari mana? Pasti beli pakai dana kampung. Tidak mungkin dengan uang lain. Ya. Jadi saya harap supaya hal-hal ini ke depan tidak boleh terjadi. Masyarakat kalau masyarakat tidak pilih, bapak-bapak tidak mungkin dilantik. Tapi karena masyarakat yang pilih, kita terpilih, kita dilantik. Apa balasan kita kepada masyarakat? Kasihan masyarakat. Sekarang kita harus berkorban, berbakti untuk mereka. Karena mereka sudah percaya kita. Tapi kalau bapak-bapak salah jalan, wah kabuna. Iki dong waduh begini. Nanti mereka cari orang lain. Mega nota ini gitu. Jadi kalau bapak-bapak sadar lagi periode depan pasti masyarakat tidak pilih. Ya, karena itu tolong berkaitan dengan penggunaan dana ini agar itu diperhatikan dengan baik. Kemudian selain dana, tugas-tugas kepala kampung itu banyak. Dalam undang-undang desa dan undang-undang lain sudah diatur. Itu nanti dalam pembekalan akan diajarkan. Tapi saya mau bilang begini. Kepala kampung itu kepala wilayah di kampung itu. Misalnya kepala kampung Bokai Butu, ada Markus Dok. Ada tidak? Tidak ada? Ada? Atau kepala kampung Timupugi, Ambrosius. Itu ya, itu tugasnya adalah kepala wilayah di dalam kampung Timupugi. Saya warga Timupugi dan saya punya kepala kampung, kepala wilayah di kampung Timupugi adalah Ambros. Nah, tugasnya itu dia mengatur seluruh proses kehidupan di dalam kampung itu. Bukan hanya urus uang ya. Ada masalah atur di situ. Ada proses-proses administrasi yang warga butuhkan layani di kampung. Dan banyak sekali. Ya kau udah kami rotoh. Hai tapi tayo ya patron. Ya, karena itu ke depan misalnya kalau ada urusan-urusan tertentu yang itu bisa diselesaikan oleh kepala kampung, tidak boleh bawa ke distrik. Tidak boleh bilang bupati, Pak Iwi, tidak bupati, Pak Niwa, itu tidak boleh.
Akan kau udah kami dong pakai yang mumai otia yo kai dong. Tidak usah bawa data. Hal-hal kecil yang urusan kampung selesai di kampung. Kadang kami ini pusing. Gak mana dengan bupati Patunggo. Tidak boleh. Sekarang saya tidak mau lihat kepala kampung yang modelnya kayak begitu. Ya, urusan yang selesai di kampung, kepala kampung yang selesaikan. Jangan bawa ke bupati atau wakil bupati. Hal-hal kecil itu bapak-bapak yang selesaikan. Itu harus ingat baik-baik. Selama ini begitu. Masalah kecil juga ke bupati, itu tidak boleh. Kemudian kalau tidak bisa selesaikan di distrik. Kalau di distrik tidak bisa baru bawa ke kami. Itu juga jangan langsung ke bupati. Kalau urusan pertanian, kepala dinas pertanian. Kalau itu urusan dengan misalnya dinas-dinas tertentu langsung ke kepala dinas dulu. Sudah tidak bisa baru nanti kasih ke kami yang putuskan. Jadi begitu berpemerintahan itu. Berjenjang, bertingkat. Jadi selesaikan di sini tidak bisa naik sampai terakhir kalau kita putuskan. Jadi jangan uang baru kamu baku rampas kalau urusan itu suruh bupati yang tanggung jawab. Itu tidak bisa. Ya, itu mohon perhatian. Karena kita disumpah untuk melaksanakan tugas-tugas yang seperti itu. Pokoknya tidak kedoa dan tidak ini sumpah saya. Apa nikah masalah ini yang mau main ya, begitu. Ya, jadi itu harap untuk bisa diperhatikan. Jadi tugas pemerintahan banyak. Itu nanti dalam pembekalan materi pasti akan dijelaskan. Apa yang harus bapak-bapak harus laksanakan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan seperti itu. Ya, dan saya lihat ini rata-rata anak muda ya. Ini Yogyakarta semua ini. Ini saya lihat ada yang lahir tahun 90-an, ada yang 80-an. Tadi yang kelihatan tua 1-2 saja. Jadi itu berarti masyarakat di kampung-kampung itu mau supaya kepala kampungnya itu harus anak muda. Ya, saya harap begitu. Masyarakat menghendaki para kepala kampungnya itu rata-rata anak muda semua. Karena itu peitai kami ibu kami nak ibu kakak itu kamu tolak kakak itu. Kenapa yo kami itu nak itu? Ibu dia itu nak itu. Ya, karena itu saya pesan kepada para kepala kampung rata-rata muda ini yang sudah berpendidikan, yang muda-muda ini untuk semangat sebagai orang yang punya jiwa muda itu pertahankan dan pakai semangat itu untuk bekerja. Semangatnya luar biasa, tenaganya masih ada, berpikirnya masih bagus, gunakan semua potensi yang baik itu untuk bekerja. Kakak kita, ya, bukan anak muda ya. Jadi sementara masih semangat, kita mari bekerja sama-sama. Wadi wawan tuh ya sudah, tidak ada waktu. Mau beuk ya sudah, tidak ada waktu. Ya, mau kawan kita kerja sama-sama. Ya, karena itu kami mohon supaya para kepala kampung yang relatif masih muda ini untuk bisa bekerja. Saya dari awal kami sudah berkomitmen bahwa kita pemilihan langsung dan kami sama sekali tidak akan campur tangan. Kalau mau saya bisa angkat tuh tanpa pemilihan. Langsung bikin SK, tunjuk orang, langsung saya bisa lantik. Tapi saya bilang tidak, masyarakat harus pilih sendiri. Itu satu. Dan kedua, dari awal saya sudah bilang, saya tidak akan campur tangan dan saya tidak intervensi. Bagaimana tidak ada tengah. Atau gimana namanya kan kampanye tidak ada tengah. Tidak ada tuh. Saya tidak pernah kampanye, tidak pernah bantu orang, tidak pernah menolak orang. Saya serahkan kepada masyarakat siapapun mau calon dan siapapun mau terpilih terserah. Hasilnya adalah ini sudah terpilih. Ya. Karena itu besok kalau misalnya mau kecewakan masyarakat mau bikin susah bikin senang itu terserah bapak-bapak saja. Enak mana, peu mana, doanya, ino masyarakat kaki kita. Oke ini waduh dia itu nyita lagi kita. Karena bupati tidak pernah intervensi, tidak pernah campur tangan. Ya, karena itu tanggung jawab langsung apapun baik dan buruk silakan berurusan dengan masyarakat. Tapi kalau tidak sesuai dengan tadi pernyataan komitmen bersama, janji sumpah melakukan kesalahan, maka bupati bertindak untuk memberikan sanksi. Ya, seperti itu. Karena itu saya ingatkan, jangan kecewakan masyarakat, pimpin masyarakat dengan baik.
Iya nani ya wita gitu ni ya wita gitu. Pokok hidupto nak tarika. Ya itu yang kami harap dan mudah-mudahan seluruh proses yang baik ini bisa menjadi contoh bagi kita semua untuk melakukan hal-hal lain ke depan. Kalau pemilihan kepala kampung itu kita bisa laksanakan dengan sukses, maka hal lain pun kita bisa laksanakan dengan sukses. Begitu toh? Ini menjadi contoh untuk kita semua. Kalau kita bisa sukses di sini, hal lain pun kita bisa sukses. Karena itu, bapak-bapak sekalian, para kepala kampung, satu hal yang saya mau pesan. Hampir semua masalah yang biasa terjadi di Dogia ini hanya karena mabuk saja. Uo notoro ngokewa itu tidak. Uo tenau nagakuto menato. Karena itu salah satu tugas yang saya memberikan untuk bapak-bapak kepala kampung adalah menjaga, melarang supaya di kampung masing-masing itu jangan ada orang jual minuman keras, jangan ada orang mabuk lagi. Ya, iya pie kodo kota ini do kota. Uat teno ya kaya to yang to menato do temo be. Ai kita magi dan tiroter. Kode meno no toyo do kita weka to do. Sudah, do dia rusak satu kali. Ani tiga dari wilayah itu. Opa unia itu tidak. Untuk menato tidak ada. Opa ya unia itu. Opa unia itu untuk menato itu. Itu begini terkagak ono, itu no terkagak ino, no terkagak untuk bebe. Ya, karena itu nanti kepala DPMK dorong masing-masing kepala kampung untuk membuat peraturan kampung saja terkait dengan minuman keras, ya. Jadi besok tugas bapak-bapak adalah bikin peraturan kampung, silakan sanksinya bisa diatur dan diterapkan di kampung itu. Itu wajib. Sudah dengar ya? Wajib ya. Jadi beberapa kepala kampung yang belum membuat peraturan kampung terkait dengan minuman keras, bikin peraturan kampung berlaku dalam kampung itu dan tegakkan sendiri. Basmi minuman keras dan basmi orang-orang yang mabuk. Kalau itu yang terjadi berarti semuanya akan berjalan dengan baik. Ya, itu harus, itu wajib itu. Harus membuat peraturan kampung terkait dengan minuman keras. Ini sebenarnya saya capek juga terkait minuman keras. Iwa di mana mau cuma ke rumah aja, oh di mana mau cuma ke rumah aja, capek. Ya, karena itu nanti setelah ini agar hal-hal ini bisa diperhatikan. Kemudian di luar dari minuman keras, ketertiban masyarakat, enak umito, koya umito, pie itu harus diciptakan di kampung itu. Jadi sering-sering kepala kampung itu harus komunikasi dengan masyarakat. Kemudian dia umito, dia koya umito, dia koya nito. Maka mereka umito, kemudian kok kaya umito, kok kaya umito, enak umito, kemudian teu umito, kemudian itu harus kasih pandangan. Ya. Masyarakat itu harus diingatkan terus menerus. Atur masyarakat itu tidak gampang. Dari 100 orang itu yang bisa dengar mungkin 1-2 orang. 97-8 orang itu belum tentu dengar. Pasti dengar tapi tidak mengerti. Pasti mengerti tapi tidak laksanakan. Karena itu memang atur masyarakat itu tidak gampang. Karena tidak gampang, pemimpin itu butuh kesabaran. Sabar. Kadang sakit hati, kadang mau emosi, ada mau menangis tapi harus sabar. Kayu ya meto, tekayu ya meto minar besar. Ya, karena itu harus sabar. Moga dimijetai diri mewah makan ini. Sabar saja tidak apa-apa. Jadi pemimpin itu begitu. Ya, jadi nanti ketertiban masyarakat itu jaga masing-masing kampung. Aki kampung, aki dokter tina, semua dogianya aman. Semua dogianya aman. Kemudian khusus juga untuk dari kampung-kampung yang pinggiran, auto kampung itu. Jangan datang bikin kacau di mana-mana. Nanti yang pusing itu kepala kampung, ini pusing kepala kampung Ikebo, kepala kampung Ikemanida dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau mau kacau di kampung sendiri, jangan kacau di kota sini. Ya, berarti nanti yang pusing kepala kampung yang ada di kota. Ya, jadi tolong semua hal-hal yang baik ini bisa diperhatikan, kemudian hal-hal yang saya sampaikan sebagai bupati ini bisa dilaksanakan, dan saya wakil bupati kami semua sudah memenuhi janji kami bahwa masyarakat pilih langsung
kami tidak campur tangan, dan itu sudah kami laksanakan. Masyarakat sudah pilih kepala kampung sesuai dengan keinginan-keinginan mereka. Karena itu selanjutnya tugas dan tanggung jawab bapak-bapak sekalian untuk melayani masyarakat. Ya, harus laksanakan tugas itu. Yang terakhir, saya kemarin kasih ibu kepala DPM kampung, istri-istrinya itu hadir. Istri hadir semua tuh. Istrinya hadir semua kan? Ya itu bagus. Jangan kamu perlu istri itu pada saat kamu nafsu saja. Istri itu penting. Jangan sampai sudah kepala desa jadi sambil lirik-lirik nona mana yang manis ini. Saya kemarin ketemu Martin Tebai, Martin di Kiewo ada kan? Saya tanya, nanti kawin ganti dari bilang tiga ini kan megang gue kok. Dia udah pemadu kan udah baru punya ini. Harus begitu. Istri yang paling setia dan paling cinta itu dia datang pada saat kau tidak punya apa-apa. Karena itu tepuk tangan untuk market terbaik dulu. Jadi istri perlu hadir pada saat pelantikan begini karena kalau di rumah dia yang masak makan, kalau di rumah itu dia yang jaga anak, dia yang lahirkan anak. Kenapa itu kan di rumah kan dengan istri toh. Kita nggak omega itu pak. Ya. Tapi kemarin saya bilang kalau istri banyak bawa yang pertama saja jangan bakal lagi. Jadi begitu. Tepuk tangan untuk istri-istri kepala kampung dulu. Jadi begitu, bapak-bapak, Pak Wakil Bupati, Ketua DPR, Anggota Dewan, para asisten, para pimpinan TNI Polri dan anggota, kepala-kepala PD, kemudian Ibu Kepala DPMK dan jajarannya, Kepala Distrik dan kita semua, sekali lagi atas nama masyarakat dan pemerintah Kabupaten Lugian, mengucapkan terima kasih dan selamat atas semua proses yang kita laksanakan. Dan puncaknya kita bisa akhiri dengan pelantikan ini. Saya betul-betul senang sekali dan kita patut bersyukur karena semua terselenggara pada akhirnya karena campur tangan dari Tuhan. Enani ya wega, enani ya wega, enani ya wega. Bukan tanpa ini maknanya. Terima kasih, selamat siang. Pas. Oh my God! Oh my God! Dua mau lagi. Mewayaran kuning apa yang apa yang mantin ini anak ini agak mau jangan mau udah KPO itu mana nih dua pejabat
Ada siap. Anjing sekitar 4 ekor kejar ini. Saya masih bisa lari dengan minus. Oh, saya dia tidak lari. Dalam negara demokrasi yang berdaulat itu rakyat, jadi rakyatlah yang berkuasa. Karena itu sebagaimana pada umumnya dalam proses pemilihan apapun yang terlibat ini dalam proses itu adalah rakyat. Karena itu memang sejak awal saya punya niat atau cita-cita yang besar supaya masyarakat atau rakyat di Kabupaten Mutia itu betul-betul terlibat aktif dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Nah, berkaitan dengan itu, kebetulan masa jabatan para kepala kampung di Kabupaten Mutia itu habis pada tahun 2020. Maka saya mendorong supaya proses pemilihan ini dilakukan secara demokratis. Dalam arti masyarakat dilibatkan secara aktif untuk bisa memilih kepala kampungnya dengan sendiri. Karena itu saya memerintahkan kepada kepala DPMK, kepala DPMK lalu membentuk panitia, dan panitia itulah yang mempersiapkan seluruh proses pemilihan kepala kampung. Dan saya betul-betul memberikan apresiasi yang besar kepada ketua panitia dan anggota dan juga kepala DPMK dan jajarannya, karena bapak-bapak ibu bisa merancang acara ini sedemikian rupa sehingga proses pemilihannya bisa terlaksana dengan baik. Di mana yang unik adalah tata cara pemilihan itu kita serahkan kembali kepada masyarakat. Masyarakat dengan sangat kreatif sekali bisa melakukan proses pemilihan itu, dan yang luar biasa adalah seluruh proses pemilihan itu bisa berjalan dengan baik dan sama sekali tidak diintervensi dari manapun, termasuk dari bupati, kemudian dari pihak panitia maupun dari pihak DPMK. Dan itulah yang sangat membanggakan kita semua, dan tidak ada masalah yang luar biasa yang kami hadapi sehingga seluruh proses pemilihan itu bisa berjalan dengan baik. Harapan saya dengan adanya proses pemilihan seperti ini, sebenarnya kita sekaligus mendidik rakyat atau memberikan edukasi politik, edukasi demokrasi kepada rakyat bahwa proses pemilihan pimpinan seperti yang berdaulat, yang berhak memilih adalah mereka.
dan dari rakyat juga lah yang calon-calonnya muncul, sehingga kemudian mereka bisa mengambil keputusan berdasarkan hati nurani mereka masing-masing untuk bisa memilih, sehingga kepala-kepala kampung yang terpilih adalah betul-betul punya legitimasi, punya pengakuan dari masyarakat, sehingga pada hari ini kami lakukan pelantikan dan seluruh proses pelantikan juga bisa berjalan dengan baik. Itu artinya orang Dogya itu sudah dewasa dalam berdemokrasi, dan nilai-nilai itulah yang kami mau tanamkan. Mudah-mudahan ini sebuah awal yang baik. Ke depan dalam pemilihan apapun kita memberikan kebebasan kepada masyarakat, karena masyarakatlah yang berhak untuk menentukan pilihannya, sehingga orang-orang yang terpilih adalah orang-orang yang betul-betul dikehendaki oleh masyarakat. Selanjutnya para pemimpin yang terpilih, misalnya dalam hal ini kepala kampung, hanya punya kewajiban untuk bisa loyal taat kepada masyarakat yang memilih dalam melakukan pelayanan pemerintahan dan proses pembangunan. Di saat siang hari ini, tanggal 30 Juli tahun 2021, kita sudah sukses melaksanakan pelantikan 73 kepala kampung. Jadi di saat ini kesuksesan pelantikan yang kita lakukan ini adalah kerjasama dari berbagai pihak, baik itu prakarsa ide untuk pemilihan langsung dari bupati dan wakil bupati, komitmen dari kepala dinas BPMK, dan juga kerja keras dari panitia, baik itu panitia di tingkat kabupaten, panitia di tingkat distrik, maupun panitia di tingkat kampung. Dan juga di saat ini panitia tingkat kabupaten, kami sampaikan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Dogiyai karena bisa sukseskan pemilihan langsung secara serentak di 73 kampung ini. Terima kasih. Untuk para kepala kampung yang baru saja kita lantik sebanyak 73 orang, terhadap mereka, karena para kepala kampung ini rata-rata baru, maka terhadap mereka sudah menjadi kewajiban dari instansi atau dinas yang membimbing, mendampingi dan mengarahkan mereka, yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung. Pada prinsipnya akan setelah acara pelantikan ini di minggu depan akan kita lanjutkan dengan pembekalan dan peningkatan kapasitas untuk memberikan mereka bekal ilmu agar ketika mereka menjabat menjadi kepala kampung itu mereka sudah tahu persis tentang apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya di kampung masing-masing. Karena begitu, dalam waktu tidak terlalu lama lagi, kira-kira dalam minggu depan kita akan masuk dengan peningkatan kapasitas bagi para kepala kampung terpilih. Selain itu bukan hanya untuk mereka, tetapi juga untuk Badan Permusyawaratan Kampung BEMUSKAM untuk memberi penjelasan tentang hubungan kerja yang baik, hubungan kerja yang harmonis antara kepala kampung dan BEMUSKAM, karena BEMUSKAM merupakan mitra kerja dari kepala kampung. Nah, nanti termasuk juga nanti untuk memberikan pembekalan juga kepada istri-istri kepala kampung, yaitu PKK, karena mereka karena jabatan suaminya otomatis akan menjadi ketua tim penggerak PKK di tingkat kampung, dan kepada mereka pun akan kami lakukan peningkatan kapasitas untuk memberikan ilmu, bekal ilmu agar mereka dapat berfungsi seperti istri kepala kampung dalam menjabat tugas pokok fungsinya dalam mengemban sebagai PKK di tingkat kampung. Mewakili 10 kepala distrik dan baru pemekaran 8 distrik, saya Kepala Distrik Matia Yohanes Putu menyampaikan atas koordinasi kerja bersama kepala-kepala kampung yang baru dilantik pada hari ini oleh Bapak Bupati, sehingga harapan kami para kepala distrik meminta terutama kepada kepala-kepala kampung yang baru saja terpilih, mohon koordinasi kerja yang baik terhadap kami para kepala-kepala distrik, sehingga koordinasi kerja tersebut kami bisa melanjutkan ke
dinas yang terkait melalui BPMK dan Bupati, sehingga koordinasi kerja kami antara kepala distrik dengan kepala kampung itu bisa berjalan baik. Baik itu terutama dalam hal tata cara pelayanan publik di pemerintahan kampung dan juga tata cara pengelolaan keuangan kampung dan juga semua tugas utama yang Pak Bupati pada saat pelantikan kami sampaikan bahwa harus ada koordinasi kerja dengan terutama kepala-kepala kampung dan terbaik itu masuk pembangunan kampung yang ada di wilayah masing-masing kampung dan juga pelayanan administrasi pemerintahan kampung dan juga pelayanan penggunaan administrasi penggunaan dana kampung, sehingga dengan momen pelantikan kepala kampung baru ini kami harap kepada kepala-kepala kampung bisa kerjasama sehingga pemerintahan kampung itu bisa wujud. Kenapa saya mengatakan pemerintahan kampung itu wujud? Kalau ketika kampung itu berjalan baik, pembangunannya aman, maka kabupaten atau distrik itu sudah nyata dan sudah aman di kampung sehingga pembangunan tersebut bisa terwujud. Karena titik tumpunya yang terpilih, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Bupati, Kepala BPMK. Bapak Bupati memerintahkan kepada Kepala BPMK untuk membentuk panitia dan Kepala BPMK membentuk panitia dan panitia menyelenggarakan Pilkades ini dengan baik, aman, lancar, dan kami terpilih ini dengan keadaan yang tidak begitu kacau, situasinya tidak begitu kacau. Kami terpilih dengan baik dan kami ini sudah terpilih dan kami sudah dilantik dengan aman, dan acara permulaan dan pertengahan hingga selesainya itu tidak ada keributan. Kami laksanakan dengan lancar. Kami sangat berterima kasih banyak kepada Bapak Bupati, terus berterima kasih juga kepada Ibu BPMK, berterima kasih juga kepada ketua panitia yang membentuk kami, dan kami tadi dari Bapak Bupati memberitahu kami untuk membentuk peraturan kampung ini. Kami siap membentuk karena selalu kami Dogiai selalu situasinya kacau, terus selalu muncul keributan itu gara-gara minuman keras. Maka itu kami kepala kampung yang terpilih siap membentuk peraturan kampung, dan peraturan kampung itu kami akan tegakkan. Maka itu kami dari kepala kampung berterima kasih banyak kepada Bapak Bupati, Ibu BPMK, dan panitia yang kami dibentuk.